Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini malam ya. Kebetulan malam apa sekarang? Oh iya, malam Kamis tanggal 28 Mei. Hari Rabu tanggal 28 Mei tahun 2025. Tadi siang jam 2 Indosat, salah satu saham yang saya tabung juga, mengadakan RUPS dan sepakat untuk membagikan dividen di angka Rp83,3 per lembarnya. Lumayan. Alhamdulillah dengan yield 3,7% kayaknya dari harga yang sekarang. Gitu. Di Indosat ini saya mulai tabung baru 6 bulan ya, mulai Januari kemarin saya mulai menabung Indosat. Iya. Oh iya. Kesempatan kali ini saya akan membagikan konten tentang hasil dividen yang saya dapatkan selama bulan Mei tahun 2025. Ya alhamdulillah. April dan Mei ini adalah bulan-bulan yang dipenuhi dengan bulan dividen. Di bulan ini saya resmi mendapatkan transferan cuma-cuma dari 3 saham yang berbeda-beda juga perusahaannya bergerak di bidang apa. Yang pertama itu dari ITMG, sebuah perusahaan tambang batu bara yang besar ya. Dan sejak tahun 2021, sejak saya pertama kali masuk di bursa saham untuk menabung saham, tapi saya mulai menabung ITMG 2022. Mereka konsisten untuk membagikan dividen jumbo 2 kali dalam setahun. Pertama biasanya di bulan April, kedua di bulan September. Biasanya ya, yang saya ikutin dan saya pengalaman saya selama ini. Yang kedua saham Demas, Pura Delta Mas, ini developer bergerak di bidang kawasan industri, sebuah pengembang juga. Saya baru mendapatkan dividen ini, dividen yang ketiga. Karena mereka sempat vakum 1,5 tahun, sekitar 16 bulan tidak memakan dividen. Terakhir mereka memakan dividen bulan Desember tahun 2023, dan sekarang di bulan Mei 2025 alhamdulillah rezeki sekali kayak gitu untuk saham Demas ini. Yang ketiga itu sahamnya Sido muncul, Sido, perusahaan jamu dan herbal yang menurut saya itu saham defensif ya ini ya. Merosotnya pelan-pelan, nabung lah, karena memang sistem yang saya gunakan itu lebih mirip yang digunakan untuk saham Sido ini. Mirip-mirip dengan BJTM dia, Bank Jawa Timur, sama BJBR, kayak sekawan mereka. Harganya tetap turun, tapi tetap rajin membagikan dividen. Nah, kalau kita hitung-hitung, kalau yang baru-baru nabung 1-2 tahun, biasanya masih mengalami kerugian untuk saham-saham jenis ini. Nah, untuk ITMG ini sendiri, berapakah jumlah saham yang saya terima? Nanti teman-teman bisa hitung ya. Saya kalau dapat dividen ITMG yang kemarin, kalau saya belikan lagi saham ITMG, maka saya mendapatkan 2 lot. Alhamdulillah. Nah, untuk Demas ini yang gacor. Demas ini kalau saya belikan lagi sahamnya yang sekarang, saya mendapatkan sekitar 550 lot. Itu deh, Anda bisa hitung sendiri lah dividen saya yang saya dapatkan berapa. Ya alhamdulillah lah kayak gitu, satu kali gaji selama 1 bulan. Yang ketiga Sido ya, karena saya baru mulai itu bulan November tahun 2024. Sedikit juga sih lotnya, nggak terlalu banyak ya. Kalau kita ini masih dividen berkisar di angka 100 ribuan. Kalau nggak salah saya terima 440 ribu kemarin ya di tanggal 26 Mei itu. Nah, untuk Indosat lebih sedikit lagi besok gitu kan, karena kan baru sekitar 30 lot saja yang saya kumpulkan, hanya mungkin sekitar 200 ribuan nanti ya. Alhamdulillah, makanya kalau saya kalkulasi ITMG, Demas, Sido, lagi ITMG ini besok insya Allah bulan, kalau nggak ada halangan September Oktober nanti akan membagikan dividen lagi. Ini yang bikin saya semangat. Tapi begitu, hanya bisa menabung kalau ada dividen jumbo kayak gitu. Paling kemarin aja baru hanya bisa menambahkan 2 lot saja untuk ITMG karena ada dividen dari Demas tersebut. Nah, nanti di bulan Juni yang biasa bintangnya yang paling saya tunggu-tunggu itu adalah PT Bukit Asam, bintang saham yang sering saya beli lah, yang saya sering gembor-gemborkan karena harganya masih stabil ya di angka 2.800-an kalau nggak salah sampai hari ini. Besok tanggal 12 Juni mereka akan mengadakan RUPS, rapat pemegang saham. Dan juga yang saya tabung, yang saya mulai baru tabung di bulan Januari tahun 2025 ini, Adro, nah sekarang kan sudah berubah tuh, bukan Adaro kan sudah jadi ADI. Adro ini kan
sudah berdiri sendiri lah, terpisah mereka. Saya kebetulan karena yang kemampuan saya hanya di Adro, saya masih menabung Adro. Nah, beginilah keadaan kita yang sebagai dividen investor kayak gitu. Tapi tetap pada prinsipnya kalau saya ini juga bukan sebagai dividen investor yang sifatnya itu tetap atau konsisten, karena nanti bisa dipastikan saya screenshot juga di portofolio saya itu semuanya pasti merah. Karena apa? Kalau saya mendapatkan gain itu 7,5% saja pasti saya akan jual. Meskipun dia baru cuma 5 lot, tapi sudah ada gain 7,5%. Eman-eman ini keuntungan, gas saja sudah realisasikan kayak gitu. Saya mencoba untuk disiplin di sana. Contoh Demas ini kan, ya 1,5 tahun itu harganya terus turun. Jadi waktunya nabung gitu kan. Average kita kan masih di bawah rata-rata. Ya, saya tetap tabung 10 lot, 15 lot. Kalau bisa setiap minggu kayak gitu. Ada kesempatan nabung ya nabung. Hasilnya apa ya? Hasilnya kemarin ketika bagikan dividen dar kayak gitu. Maksudnya alhamdulillah. Dan kalaupun saya jual Demas sekarang ini meskipun saya rugi misalnya rugi 15% gitu kan dari yang sekarang. Tapi kalau diakumulasikan ya masih untung sih gitu loh, karena profit yang saya dapatkan mungkin sampai dengan 30% di Demas ini. Ya. Jadi kesimpulannya dividennya kita tunggu saja. Alhamdulillah transparan gratis dari perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi kalau dividen kayak gini ini biasanya saya nabung ulang ya. Tapi karena istri saya ulang tahun di bulan ini, kemarin dividen ITMG saya transferkan dalam bentuk dana nasabah juga, RDN maksudnya, rekening dana nasabah itu ke RDN-nya beliau. Nah, itu ya namanya juga. Sekarang tadi kasih tahu ya, sekarang kalau hadiah-hadiahnya kita kasih saham aja lah. Gitu, maksudnya alhamdulillah untuk menambah portofolionya juga gitu. Karena juga di portofolionya istri itu memang meskipun itu nama istri tapi tetap yang menabungkan atau mengerjakan, dia hanya sekedar kalau ada uang lebih ditaruhkan di sana, saya yang akan membeli jenis model saham apa yang saya akan belikan. Kalau dia murni blue chip yang berdividen, tidak banyak juga, paling 3 emiten yang menjadi portofolio, tidak kayak saya. Ini saya tampilkan juga screening bahwa di portofolio saya ini ada sekitar 25 saham yang saya screen. Tapi yang saya beli itu paling cuma 9, maksimal 8 atau 9. Kadang-kadang berganti-ganti seperti yang saya bilang tadi. Kalau sudah capek gainnya 7,5% saya jual, dan saya berpindah ke yang menurut saya itu sekarang ini nilainya masih murah. Saya beli ini, saya tabung untuk dividennya. Seperti itu. Oke, cukup ya. Mari kalau teman-teman yang tertarik dengan dividen investing, silakan dah tulis komentar, kan nanti kita diskusikan lagi ya kayak gimana seperti apa. Karena memang dividen investing ini ya seperti kita menyiram tanaman, seperti kita menanam pohon-pohon buah-buahan. Kita siram setiap hari, ketika dia berbuah kita petik hasilnya, tahun depan berbuah lagi kita petik hasilnya, seperti itu. Oke, sekian, salam Al Khair TV, Al Khair TV Investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.